Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita awali pagi hari ini sebelum belajar dengan berdoa bersama-sama. Doa ini kita tujukan untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman kita, kemudian untuk kedua orang tua kita, dan tentunya untuk guru-guru kita ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, salah satu untuk memimpin untuk hari ini yang memimpin doa adalah Ananda Muhajirin. Monggo, ayo. Siap, Pak. Ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Ananda Muhajirin. Silahkan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak masuk kira-kira? Pak Sam akan presensi dulu. Masuk semua? Masuk semua, Pak. Oke, alhamdulillah. Kita aplaus dulu untuk kelas ini karena masuk semua. Rajin, Pak, rajin. Ya, oke. Dengarkan Pak Syam. Kenapa sih kita harus rajin sekolah? Nah, dengarkan ini untuk motivasi kita semua. Salah satunya adalah ada salah satu hadis Nabi, hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa barang siapa yang itu menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bisa belajar ya, seperti kita sedang belajar, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Pak Syam tanya, siapa yang di antara kalian pengen masuk surga? Angkat tangannya. Saya, Pak. Pak, ini Ananda Afif kok nggak angkat tangan? Nggak pengen ya ini? Ada, Pak. Oke, siap. Ini Ananda Fatur, mana tangannya kok tidak diangkat? Oh, siap. Oke, semuanya pengen ya, maka dari awal sampai akhir harus memperhatikan apa yang Pak Syam sampaikan. Siap? Siap, Pak. Oke. Kalau siap, Pak Sam juga akan tanya, sudahkah alat tulisnya itu disiapkan? Perlengkapannya? Ada, Pak. Ya, ada pensil, buku tulis jangan lupa untuk mencatat. Oke, siap. Sama kalau ada buku paketnya sekalian disiapkan. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita tentunya bersemangat, kita ketemu lagi dengan Pak Syamun ya. Hari ini kita akan belajar, tentunya masih melanjutkan minggu kemarin, yaitu tentang kisah keteladanan para nabi. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nabi Ayub, Pak. Iya, benar, Nabi Ayub. Ayo, coba kita ingat-ingat kembali. Apa saja sih yang ada di dalam kisah Nabi Ayub itu? Satu? Kena penyakit, Sabaran. Pak. Oh, sabar. Kena penyakit. Sabar. Penyakit apa? Penyakit apa? Pak? Penyakit kulit ya? Kulit ya? Iya. Penyakitnya kusta. Oke. Kemudian apa lagi? Ujian dari Nabi Ayub apa saja? Anaknya banyak meninggal, Pak. Anaknya banyak yang meninggal. Istrinya Ya, benar. pergi. Istrinya pergi. kabur. Istrinya kabur. Oh, itu tidak kabur itu. Nah, jadi istrinya itu memang dalam situasi yang sama Nabi Ayub itu sendiri disuruh untuk pergi karena memang menurut Nabi Ayub tidak apa ya? Tidak bisa bertahan dengan kesabaran. Kemudian apalagi keteladanannya? Hartanya habis. Kalau keteladanannya apa? Coba. Sabar. Tidak mengeluh, Pak, tidak mengeluh. Tidak pernah mengeluh, senang berbagi. Dan tentunya masih ingat anak-anak, Nabi Ayub itu nabi yang kaya raya, kemudian kekayaannya itu tidak digunakan untuk yang jelek-jelek, tetapi semuanya untuk berderma. Untuk yang kebaikan, disedekahkan seperti itu ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Pak Sam untuk mengawalinya akan mengemukakan ke kalian apa sih sebenarnya tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Jadi kalau kemarin itu kisah Nabi Ayub, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli seperti ada di belakang Pak Sam ini ya. Ini ada kartunya Pak Sam ini. Oke. Mirip, Pak. Mirip. Sudah nampak? Sudah. Oke. Yang Pak Sam tampilkan ini adalah websitenya Pak Sam. Jadi kalau kalian ketinggalan pelajaran-pelajaran sebelumnya, bisa kalian akses ya di ini.
syamun.yppsb.id. Nah, di sini ini materinya banyak, jadi mulai buku dari kelas 1 sampai kelas 6 ada, materi dari kelas 2 sampai 5 ada, kelas 1 belum sempat terupload, dan tentunya ya banyak ya di sini bisa kalian dapatkan. Oke ya. Oke, yang pertama kita akan masuk di kelas 4 kisah Nabi. Kita tunggu loadingnya. Apakah sudah berganti Ya, page-nya? Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Di sini kalian juga sudah bisa mengaksesnya ya anak-anak. Di sini ada peta konsepnya, kemudian bisa mempelajari kisah Nabi Ayub, Nabi Musa, Harun, dan tentunya juga kisah Nabi Zulkifli. Nah, kali ini kita akan mempelajari kisah teladan Nabi Zulkifli. Oke, Pak Sam akan membacakan apa sih tujuannya belajar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah setelah kalian nanti berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat meyakini kebenaran kisah keteladanan Nabi Zulkifli dengan menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat mengajukan pertanyaan tentang apa saja sih sikap teladan dari Nabi Zulkifli dengan menunjukkan sikap terpuji sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi dan Rasul. Kemudian yang berikutnya, setelah kalian nanti diskusi, menggali informasi, kalian dapat mengidentifikasi kisah keteladanan Nabi Zulkifli dengan baik dan benar. Kemudian setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi, kalian ini siapkan catatan-catatan ya. Jadi nanti siapkan catatan hasil diskusinya tentang kisah Nabi Zulkifli dengan baik dan benar. Kemudian setelah kalian nanti diskusi, kemudian dapat informasi, kalian bisa menghubungkan materi ini sesuai dengan perilaku kalian sehari-hari. Kemudian setelah diskusi, menggali informasi, kalian dapat menyampaikan hasil diskusi tentang keteladanan Nabi Zulkifli dengan penuh percaya diri. Jadi nanti kalian juga akan ada presentasinya, ada diskusi. Ini, kemudian setelah diskusi dan menggali informasi, kalian dapat menyampaikan hasil pengamatannya tadi ya tentang perilaku sehari-hari, sikap keteladanan Nabi Zulkifli dengan penuh percaya diri. Yang terakhir tujuannya adalah ketika kalian sudah diskusi, menggali informasi, kalian dapat merumuskan nih kesimpulannya tentang materi keteladanan Nabi Zulkifli dengan baik dan benar. Nah, apa sih indikatornya? Kita kompetensi ini ada namanya IPK, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kalian meyakini kebenaran keteladanan Nabi Zulkifli. Kemudian mengajukan pertanyaan tentang apa saja sikap teladan Nabi Zulkifli, kemudian identifikasi kisah keteladanan Nabi Zulkifli, kemudian membuat catatan hasil diskusi, kemudian menghubungkan materi dengan perilaku sehari-hari, menyampaikan diskusi tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli, kemudian menyampaikan hasil pengamatan tentang perilaku sehari-hari, tentunya berkaitan dengan sikap teladan Nabi Zulkifli, terakhir merumuskan kesimpulan kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Itu adalah tujuan pembelajaran dan juga indikator pencapaian kompetensi. Kemudian apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan anak-anak di pagi hari ini? Tentunya aktivitas kalian itu yang pertama kalian nanti akan mengamati video ya, di sini kan mengamati video, kemudian menyimak penjelasan guru. Jadi nanti kalian akan menyimak penjelasan guru, kemudian menanya hal-hal yang terkait, ini mengajukan pertanyaan ya, menanya tentang hal-hal yang terkait tentang materi, kemudian kalian nanti berdialog, kemudian setelah itu bisa mengomunikasikan, menyampaikan hasil diskusinya, bisa menanggapi, dan tentunya terakhir adalah merumuskan kesimpulan itu tentang 6 hal yang akan kalian pelajari pada hari ini. Oke, sudah siap belajarnya? Siap, Pak. Siap. Nah, ini sudah ada nampak ada video, kemudian ada slide Google Slide dari Pak Sam ya. Jadi, Pak, ini untuk apa videonya? Nah, kali ini Pak Sam itu model pembelajarannya itu menggunakan PBL, Problem Based Learning, atau berbasis dengan masalah. Jadi nanti yang kalian harus perhatikan ketika Pak Sam memutar video, kemudian tolong perhatikan ada yang ribut. Ayo, suaranya. Oke ya, Pak Sam ulangi ya. Ketika kalian nanti menyampaikan, ketika Pak Sam nanti itu aktif Bu, Pak. Oh iya, bisakah minta tolong untuk host ya? Untuk host yang lain memute yang ribut, Pak. Ya, tolong temannya mengingatkan dengan memute-kan melalui aplikasi ya. Oke.
Oke, Pak Sam ulangi. Jadi nanti tugas kalian adalah ketika video ini diputar, kalian mencatat hal-hal yang berkaitan tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Jadi hal-hal yang penting kalian catat ya. Nah, tentunya kondisi kalian ini kan sudah dalam keadaan berkelompok nih, sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah Pak Sam tempel di papan tulis tadi, duduk kalian ini sudah berkelompok. Dan nanti diskusikan kira-kira hal-hal penting apa saja yang akan ada di video ini. Seperti itu ya. Paham? Paham, Pak. Paham? Oke. Kalian simak videonya baik-baik. Silakan dicermati. Nabi Zulkifli alaihi salam memiliki nama asli yaitu Bashar. Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh, serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihi salam memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi. Suatu ketika, seorang raja yang bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya dengan niat untuk menyerahkan tahtanya karena telah berusia lanjut. Sang raja pun mengumumkan 3 syarat. Barang siapa yang sanggup berlaku sabar dalam keadaan apapun, kemudian jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya, anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya memiliki kesanggupan. Nabi Zulkifli alaihi salam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim adil dan orang yang sabar. Di waktu malam, ia beribadah, dan di waktu siang, ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam pun hanya sebentar. Keteguhan hati Nabi Zulkifli membuat iblis tidak senang. Iblis pun berusaha untuk membuat Nabi Zulkifli marah. Iblis menyamar menjadi seorang laki-laki tua dan mengadu kepada Nabi Zulkifli bahwa dia telah dianiaya. Akhirnya, Nabi Zulkifli menyuruhnya untuk datang ke persidangan. Akan tetapi, pada waktu persidangan, laki-laki tua jelmaan iblis tersebut sengaja tidak kunjung datang. Namun ketika Nabi Zulkifli istirahat, laki-laki tua tersebut datang lagi dan kembali mengadukan nasibnya. Nabi Zulkifli pun memerintahkan kembali laki-laki tua tersebut untuk datang pada saat persidangan. Setelah itu, Nabi Zulkifli memerintahkan pengawal untuk melarang siapa saja mengganggunya ketika beristirahat. Para pengawal pun memperkuat penjagaan. Akan tetapi, laki-laki tua tersebut kembali berhasil menyelinap masuk. Akhirnya, para pengawal pun sadar bahwa ia bukanlah manusia biasa. Godaan iblis untuk membuat Nabi Zulkifli marah ternyata tidak berhasil. Akan tetapi, kesabaran Nabi Zulkifli kembali diuji dengan keengganan rakyatnya ketika diperintah untuk maju ke medan perang. Rupanya, rakyatnya takut mati sehingga tidak mau pergi berperang. Mereka akan ikut berperang jika Nabi Zulkifli menjamin keselamatan mereka. Akhirnya, Nabi Zulkifli pun berdoa untuk keselamatan rakyatnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Zulkifli sehingga tidak ada satupun rakyatnya yang mati ketika berperang. Setelah itu, Nabi Zulkifli pun senantiasa memimpin rakyatnya dengan adil. Dan hingga wafatnya, Nabi Zulkifli tetap memegang teguh janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Oke, sekarang simak penjelasan Pak Syam dengan baik-baik ya. Oke, kita mulai. Ya, Oke, Pak. dengarkan. Yang pertama, ini adalah kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Kemudian Nabi Zulkifli ini nama aslinya adalah Bashar, atau biasa kalau di buku paket
kemenak itu namanya Bishr ya. Kemudian beliau ini adalah putra dari Nabi siapa? Ayub. Ayub. Sifatnya sabar, teguh, taat beribadah sama seperti ayahnya. Kemudian tentunya keimanan dan ketakwaannya itu juga cukup tinggi. Kemudian beliau juga terkenal salah satunya adalah yang kuat untuk beribadahnya, Nabi Zulkifli itu. Nah, suatu saat Nabi Ilyasa yang hidup di masa Nabi Zulkifli itu, anak-anak, itu menyerahkan tahta karena usianya tua. Jadi sudah sepuh, sudah tua. Nabi Zulkifli ini hidup di masanya Nabi Ilyasa. Nah, beliau ini ingin menyerahkan tahtanya. Ketika ingin menyerahkan tahtanya, tapi tidak mudah. Ada 3 syarat yang bisa menggantikan raja. Kira-kira dari kalian siapa yang ingin jadi raja? Ada yang punya cita-cita jadi raja? Saya, Pak. Oke, tapi harus ada syaratnya. Yang pertama, apa itu? Sanggup sabar. Bisa bersabar nggak kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Wah, berarti kita itu bisa jadi raja kalau sanggup bersabar. Menurut Nabi Ilyasa atau Raja Ilyasa. Jadi harus sanggup bersabar. Yang kedua, kalau siang berpuasa. Ini setiap hari loh ini. Ada yang sanggup? Coba sekarang, siapa yang puasa di antara kalian? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi ternyata kita di sini Udah lewat. anak. Nah, berarti kalau kalian ini ingin jadi orang yang terkenal, orang minimal setingkat dengan raja, salah satu syaratnya ini anak-anak, kisah teladannya dari kita, harus rajin berpuasa, ya, harus rajin berpuasa. Yang ketiga syaratnya adalah kalau malam itu tidak tidur melulu anak-anak, tetapi harus digunakan untuk beribadah, harus beribadah. Nah, kemudian dari situ semuanya nggak ada yang sanggup anak-anak. Jadi rakyatnya nggak ada yang sanggup, kemudian ternyata ada satu anak muda yang namanya Bashar itu menyatakan kesanggupannya. Nah, oleh karena itu, ya kemudian disebut sebagai Zulkifli. Nah, Zulkifli ini artinya adalah memiliki kesanggupan. Ayo, yang ribut itu tolong di-mute. Minta tolong anak-anak. Ya, minta tolong itu hostnya untuk. Nah, terima kasih anak-anak. Oh iya. Itu mulai lagi. Iya, terima kasih anak-anak. Kita lanjut ya. Jadi, asal nama Zulkifli itu karena beliau ini memiliki kesanggupan dibanding dengan yang lain. Akhirnya, Nabi Zulkifli ini diangkat jadi raja sebagai mengganti Raja Ilyasa karena sanggup. Nah, tetapi sudah berjanji tadi. Janjinya adalah ketika berjanji ini Nabi Zulkifli itu ingin jadi hakim yang adil, jadi raja yang adil. Kemudian bersabar, kalau malam beribadah dan siang berpuasa. Yang harus kalian tahu adalah Zulkifli ini kalau malam itu kayaknya jarang tidur anak-anak. Jadi selalu untuk beribadah, bahkan menurut riwayat beliau ini ibadahnya, sholatnya itu berapa kali? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Ada yang tahu kira-kira berapa kali sehari? 5 waktu. Kalau kita 5 waktu ya. Kalau Zulkifli ini sampai 100 kali sehari. Ya tidur-tidur, Pak. Nah, iya. Makanya kalau kalian sering rajin beribadah, kalian bisa menjadi raja. Tentunya raja yang adil. Atau ngikut ini Nabi Zulkifli. Nah, ini sholat 100 kali dalam sehari, tidur malamnya itu hanya sebentar. Ini adalah ciri khas para nabi yang memiliki kemuliaan. Kalau kita ingin, ya ini harus memiliki 3 itu tadi. Bisa nggak kira-kira kita? Minimal mendekati. Ya, minimal mendekati. Bisa, Pak. Sekarang kan kita sudah Pak. Malam kita tidurnya sekarang sedikit, Pak. Iya ya. Iya, tadi menuntut ilmu. Nak muhajirin ya. Tenang saja, itu jalan menuju surga. Insya Allah kita akan dimudahkan ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, suatu saat sampai subuh, Pak, kita baru tidur. Ya, kita lanjut ya. Nah, suatu saat ini dapat godaan anak-anak. Jadi ada setan yang kemudian menjelma menjadi manusia. Kenapa? Karena nggak senang terhadap Nabi Zulkifli ini yang sukses. Akhirnya digoda. Digoda untuk apa? Biar janjinya itu gagal. Yang tadi untuk bersabar, kemudian malam sholat, kemudian siang berpuasa. Nah, ternyata ketika iblis menyamar ini, ya gagal anak-anak. Kenapa? Karena kekuatan ketaatan dari Nabi Zulkifli. Itu gagal. Jadi setan itu tidak berhasil untuk menggoda Nabi Zulkifli. Kenapa? Yaitu kalau kalian ingin setan tidak tergoda, maka ya syaratnya itu harus selalu bersabar, siangnya berpuasa, rajin berpuasa minimal. Ya, malam itu jangan tidur-tidur terus, tetapi digunakan untuk ibadah. Insya Allah iblis itu tidak akan berhasil menggoda kita. Nah, kemudian Zulkifli ini juga mendapatkan ujian, salah satunya adalah ketika berperang, rakyatnya nggak mau, nak.
Jadi nggak ada yang mau. Kenapa? Ada yang tahu kenapa nggak mau diajak berperang? Takut mati, Pak. Benar, Aisyah. Jadi rakyatnya itu takut mati. Takut mati. Kemudian rakyat minta, wahai Zulkifli, kita ini takut mati kan. Kalau kamu ingin kami ini ikut berperang, ini suruh menjamin keselamatan. Akhirnya Zulkifli ini berdoa kepada Allah untuk menjamin keselamatan para rakyatnya. Akhirnya berhasil nggak anak-anak? Berhasil nggak? Kalau Iya, berhasil. diijabah. Akhirnya Nabi Zulkifli itu doanya terkabul, rakyatnya nggak ada yang mati dalam perang. Tetapi doa terkabul syaratnya berat anak-anak. Yang seperti tadi ya, harus sabar, rajin berpuasa, malamnya harus rajin beribadah biar apa? Langsung terkabul doanya itu. Ya minimal mendekati itulah. Ya, kemudian Nabi Zulkifli terkenal sebagai raja yang adil, selalu memegang teguh janjinya. Nah, apa sih keteladanannya? Beberapa hal yang bisa kalian tetap mengamati ya, kalian catat, sabar dan tidak cepat marah. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kemudian menepati janji. Ini salah satu tanda orang yang biar tidak dikatakan munafik, harus menepati janji. Kemudian senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian memahami, menceritakan, mencontoh. Jadi ketika kalian memahami, kemudian kalian bisa menceritakan nih ini nanti. Kemudian tentunya mencontoh keteladanan dari Nabi Zulkifli. Oke, seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang kalian siapkan alat tulisnya. Silahkan berdiskusi. Kemudian apa yang jadikan bahan diskusi? Ada 3 hal ini. Silahkan jawab di lembar kertas kalian. 1, jelaskan asal mula nama Zulkifli. 2, jelaskan ujian yang dialami oleh Nabi Zulkifli. 3, jelaskan keteladanan yang dapat dicontoh dari kisah Nabi Zulkifli. Oke. Jelas pertanyaannya? Jelas, Pak. Oke. Bisa dimulai sekarang dan perhatikan hal berikut ini. Jadi ketika nanti kalian memproses diskusi itu ada nilainya. Nah, ini ada skornya ya. Jadi jangan main-main ya, jangan main-main. Kalian harus memperlihatkan kerjasama kelompok. Kemudian setiap anggota kelompok harus aktif, kemudian tanggung jawab di masing-masing untuk catatan tadi itu harus kalian perlihatkan kepada kelompoknya, harus ada inisiatif, kemudian tentunya disiplin di dalam kelompok. Bisa ya? Oke ya? Siapa? Oke, silakan mulai berdiskusi. Pak Sam kasih waktu sekitar 5 menit. Ya, kalau aslinya sekitar 10 sampai 20 menit ya. Ini 5 menit, 2 sampai 5 menit dan Pak Sam akan berkeliling melihat bagaimana kerja kelompok kalian. Mulai dari sekarang, silakan. Oke, karena waktunya ini sudah ini, adakah kelompok yang sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kelompoknya siapa? Kelompoknya dari Kelompok 1, Ananda, Pak. Kelompok 1, Ananda Nita. Oke, silahkan kelompoknya maju ke depan. Bukan Sama- satu, bukan perwakilan, Aisyah, tapi Kak, tadi sama Oke. Aisyah Iya, tadi. bersama-sama. Kak. Nanti aku bantu. Ya. Bersama-sama di depan kelas, kemudian bacakan apa hasil dari diskusi kalian, hasil catatan-catatan kalian. Oke, mulai. Baik. Tadi itu, Pak, kami kerja kelompok diskusi, Pak. Iya, Nah, Pak. terus kami apa tadi Aisyah? Oh, Yang satu. Nama Jelaskan Zulkifli. asal mula nama Zulkifli kan, Pak? Ya, apa itu? Itu zaman dulu Raja Ilyas kata di Aisyah. Ilyas, Nah, itu iya. sudah tua, Pak. Ilyas, Sudah tua. Terus bingung siapa yang jadi penggantinya, kan nggak punya anak tuh, Pak. Nah, akhirnya buat Ada sayembara. Barang siapa? Ada syaratnya ya Aisyah ya? Ya, Tadi 3. ada Syaratnya apa tadi? Syaratnya 1. Sabar. Sabar. 1 harus sabar. 2. 2 Rajin itu sholat. puasa dulu. Puasa dulu, iya Puasa. betul. Oke. Dulu Ketika tadi sholat. pagi, siang puasa, kalau malam Sholat. ibadah, Pak. Sholat, Pak. Itu Oke. ya. Mungkin itu teman-teman ada 3 tadi. Ya, yang oke. diskusinya. Terus ujiannya. Ujiannya apa saja? Ada yang tahu ujiannya apa saja? Tadi kelompok Digoda yang setan. tidak mau perang. Tidak mau perang. Terus Digoda ayo, setan. kelompok ini digoda setan, itu ya.
Terus hal yang perlu kita teladani dari Zulkifli ini tadi apa? Ayo kelompok ini. Sabar. Sabar. Terus. Percaya diri. Sabar dan tabah. Tabah. Oke. Ujian. Ya. Boleh, bisa. Oke. Sanggup menempati janji. Oke. Taat dan rajin beribadah. Taat dan rajin beribadah. Oke. Siang puasa dan malam beribadah. Oke. Sholat Disiplin. 100 kali dalam sehari. Sanggup nggak kira-kira itu 100 kali? Minimal kalau kita 5 kali aja ya, 5 kali Iya. cukup ya. Oke ya. Siap, Pak. Oke. Bolong-bolong, Pak. Bolong-bolong. Oke, jangan bolong-bolong. Oke, kita aplaus untuk kelompok satu ini. Oke ya. Oke, untuk yang kelompok yang lain seperti ini juga ya. Ini prosesnya seperti itu. Ini kelompok yang lain. Oke, terima kasih untuk kelompok satu yang sudah mempresentasikan. Jadi anak-anak bahwa Nabi Zulkifli ini memang banyak yang harus kita teladani ya. Harus kita teladani. Yang salah satunya adalah kita itu sering berdoa, tetapi ternyata doa kita ada yang jarang dikabul. Ada doanya yang sampai sekarang belum dikabul. Dari Ada, anak-anak. Pak. Ada. Ada. Nah, Pengen iya. jalan-jalan. Pak. kalau iya, salah satunya ya ini, kita itu doanya supaya kita lulus bersama, oke ya? Lulus Pengen bersama. lulus Iya. Iya, iya. Lulus BPG, Pak. Iya, kita harus lulus. Tentunya naik kelas ya, lulusnya naik kelas karena sebentar lagi kita PAT, maka kalian harus belajar yang rajin ya. Salah satunya adalah rajin berdoa, yaitu salah satunya kalau ingin ya rajin beribadah, kemudian kalau sempat kan berpuasa. Seperti itu ya. Oke anak-anakku, seperti itu pembelajaran pada pagi hari ini kita simpulkan sama-sama bahwa dari kisah keteladanan Nabi Zulkifli yang pertama bahwa nama Zulkifli itu diambil karena beliau Yang sanggup, sanggup Pak. menepati janji. Oke, yang kedua, beliau ini digoda oleh iblis tetapi iblisnya kalah atau menang? Kalah. Godaannya ya kayak ini. Salah satunya ya supaya marah tapi nggak marah. Kemudian apa lagi? Salah satu ujiannya, rakyatnya diajak berperang mau apa enggak? Nggak mau. Nggak mau. Oke. Kemudian yang terakhir kesimpulannya keteladanan itu yang kita contoh banyak sekali ya anak-anak. Salah satunya apa kira-kira dari Zulkifli ini? Sabar. Oke. 2. Janji. Menepati janji ya. Ini sebenarnya ini cukup ya. Salah satu amanah menepati janji. Kita bersabar ini menjadi hal-hal yang di kehidupan kita sehari-hari menjadi salah satu yang penting. Contoh menepati janji yang terpenting adalah satu untuk kalian anak-anak. Menepati janji itu tepat waktu mengerjakan tugas. Ya, habis ini ada tugasnya Pak Sam taruh di classroom ya. Nanti boleh dikerjakan di rumah. Jadi malam hari boleh di rumah. Cek di classroom-nya, silahkan dikerjakan. Tingkat waktunya kapan? Tingkat waktunya sampai besok ya. Sampai besok itu di sana sudah ada. Silahkan dikerjakan seperti biasa. Dan kalian jika ada pertanyaan hal-hal tentang kisah Nabi Zulkifli ini bisa langsung chatting. Bisa di YouTube yang sudah Pak Sam sambungkan tadi, bisa langsung di komentar situ atau bisa lewat di Google Classroom-nya ya. Beberapa hal yang kurang ini. Oke. Baik anak-anak, hari ini cukup sekian pembelajaran dari Pak Sam. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk di materi kisah keteladanan Nabi. Ada yang sudah membaca? Nabi siapa? Nabi Musa, Pak. Nabi Musa. Oke. Jadi ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah selain kalian mengerjakan LKPD di Google Classroom melalui Google Form, kalian juga membaca materi tentang Nabi Musa untuk pertemuan berikutnya. Siap ya? Nonton boleh, Pak. Iya, ada sudah Pak Sam. Kunjungi YouTube-nya Pak Syam ya. Ya, Apa Pak. channelnya Ahmad Syamun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketika kalian like, Ya, Pak. komen, subscribe, Pak Sam akan subscribe balik. Oke ya? Siap ya? Oke. Baik, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Oke, Pak Sam akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.